Menko Polhukam optimis Angkatan Cyber segera dibentuk. Barcelona semakin kokoh berada di puncak. Polisi lakukan penyelidikan terkait 7 mayat di Kali Bekasi. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Natasha Alko. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas kembali tidak hadir dalam rapat kerja bersama DPR RI yang membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi menyebut bahwa alasan ketidakhadiran Menteri Agama dikarenakan ada tugas negara yang tidak bisa ditinggal hingga tanggal 28 September 2024. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas kembali tidak hadir dalam rapat kerja bersama DPR RI yang membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 pada Senin 23 September 2024. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi menyebutkan bahwa alasan ketidakhadiran Menteri Agama dikarenakan ada tugas negara yang tidak bisa ditinggal hingga tanggal 28 September 2024. Ashabul pun enggan menanggapi jika Yakut kembali mangkir dari panggilan Komisi 8 DPR maupun Pansus Haji. Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa sisa kesempatan yang tersedia untuk rapat bersama Menteri Agama terkait evaluasi haji hanya ada pada 27 September. Sebab pada 26 September diagendakan rapat paripurna, 28 dan 29 September adalah akhir pekan, dan 30 September sudah penutupan masa sidang. Kemudian oleh Wamen disampaikan bahwa Bapak Menteri Agama belum bisa hadir karena beliau masih dalam tugas negara sampai pada tanggal 28. Nah, maka sesuai dengan Undang-Undang Haji disampaikan bahwa laporan evaluasi haji dan pertanggungjawaban keuangan itu disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, olehnya itu tadi teman-teman mengusulkan agar rapat ini ditunda saja sampai Bapak Menteri bisa hadir. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Kemungkinan bertambahnya komisi di DPR masih dalam wacana dan pembahasan lebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus mengatakan bahwa tak masalah jika komisi harus bertambah, kalau diperlukan untuk menyongsong kinerja pemerintah. Penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi di DPR RI. Dengan adanya keleluasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya, maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintahan nantinya. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus mengatakan bahwa pembahasan ini masih sekedar wacana. Namun dengan menyusul rencana bertambahnya kementerian, Ludwig tak menampik jika kemungkinan ada penambahan komisi di DPR. Hal ini melihat bagaimana saat ini DPR memiliki 11 alat kelengkapan Dewan alias AKD yang membidangi berbagai sektor, tetapi masih adanya penumpukan atau beban kerja pada komisi tertentu. Maka dari itu, terkait rencana penambahan komisi masih dalam pembahasan lebih lanjut. Wacana itu baru bergulir sebagai wacana, ya. Tetapi manakalanya itu AKD ya, kita sebut AKD. AKD katakan paling gampang jumlah komisi. Sekarang jumlah komisi ada 11. Apakah berkembang? Ya pasti berkembang. Kenapa? Karena nanti ada satu katakan komisi yang beban tugasnya terlalu berat. Ya. Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di Komisi 4. Cukup banyak, ya. Belum lagi ada penambahan badan lembaga. Nah, itu tentunya akan disesuaikan mitra-mitra. Kan yang terakhir aja mitra dari Kementerian Kehutanan itu kan baru nempel ke mitranya, ada Komisi 4 kalau nggak salah.
Nah ini juga waktu kementerian udah terbentuk pasti akan lihat ya hubungan kerja antara kementerian ini mana kemana arahnya. Ya kalau katakan ke arahnya ke utara, maka kementerian ini sebaiknya katakan kementerian mana ya. Sehingga dalam kegiatan sehari-harinya mereka tetap bisa berkomunikasi dan mereka bisa berkoordinasi sehingga tujuan yang dicapai itu akan lebih mudah. Dari gedung DPR Jakarta, Galuh, Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menko Polhukam Hadi Cahyanto optimis pembentukan Angkatan Cyber sebagai matra TNI keempat akan segera terwujud. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah setuju dengan rencana pembentukan Angkatan Cyber tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pembentukan Matra Cyber atau Matra keempat TNI. Ia menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto juga concern terhadap Matra Cyber tersebut. Hadi juga menjelaskan bahwa Matra Cyber TNI perlu dibentuk untuk menghadapi serangan cyber dari luar. Menurutnya, dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity-nya adalah perang cyber. Maka dari itu, mantan ex-Panglima TNI tersebut menilai bahwa diperlukan satu unit dari Matra Cyber untuk melakukan patroli setiap harinya. Matra Cyber, Matra keempat ini adalah dalam bagaimana kita menghadapi serangan-serangan cyber dari luar ya. Ini kan non-state ya. Dalam pertempuran modern saat ini, kita center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber ini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda, ya. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi. Dan kalau saya sampaikan bahwa Angkatan keempat ini, Matra Cyber ini adalah perang pikiran. Dari bagaimana kita bisa memengkarui bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Dari gedung DPR, Jakarta, Galuh, Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja lanjutan bersama Menko Polhukam dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas soal serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional di Gedung DPR, Senayan pada 23 September 2024. Dalam rapat tersebut dihadiri Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Wamenkominfo Nezar Patria, dan Wamenkominfo Anggar Raka Prabowo. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja lanjutan dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber Sandi Negara terkait pencegahan serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada masa depan. Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 23 September tersebut dihadiri Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Wamenkominfo Nezar Patria, dan Wamenkominfo Anggar Raka Prabowo. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menjelaskan rapat tersebut merupakan rapat untuk menindaklanjuti Raker Komisi 1 DPR pada 20 Juni 2024 terkait serangan cyber yang melanda PDNS 2 sejak 17 Juni yang mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan. Kan kebocoran data yang berulang tentu kita benahi pelan-pelan bersama dengan mitra kami. Kita lihat dulu, yang ini kami laporannya belum persisnya belum tahu apakah betul terjadi kebocoran datanya ini akibat serangan atau kita belum dapat laporan resminya seperti apa. Ya, kita kebocoran data yang PDSN yang Surabaya sebelumnya itu? Ya, ini terkait PDNS yang kemarin dalam rapat sebelumnya itu kan memang kita sampaikan bahwa Komisi 1 akan memanggil kembali untuk mendapat update bagaimana pelaksanaan pemulihan terhadap server kita dan juga data-data yang waktu itu diduga sempat bocor. Ya. Thank you, makasih. Dari Jakarta, Galuh, Anggara, Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menyebut pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional atau PDN yang berada di Cikarang, Batam, dan IKN melalui skema soft dan loan. Hal itu disampaikan langsung oleh Hadi usai rapat dengan Komisi 1 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 23 September 2024. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menyebut pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional atau PDN yang berada di Cikarang, Batam, dan IKN melalui skema soft dan loan. Hal itu disampaikan langsung oleh Hadi usai rapat dengan Komisi 1 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 23 September 2024. Lebih lanjut, Hadi menyampaikan perkembangan pembangunan PDN yang berada di Cikarang sudah mencapai 83%. Menurutnya, PDN di Cikarang akan mulai beroperasi pada awal tahun 2026 mendatang. Untuk mengelola PDN tersebut, akan dibentuk sebuah Badan Layanan Umum atau BLU yang telah disetujui oleh Kemenpan RB. Hadi menegaskan bahwa pembangunan PDN Batam terkait lokasi tanah yang sudah dibebaskan oleh otoritas Batam dan rencananya akan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Korea Selatan dan pada saat ini masih dalam proses penentuan konsultan pengawas. Kita sedang membangun PDN, Pusat Data Nasional di Cikarang. Sekarang sudah 83%. Kemudian nanti aktif di tahun 2026. Cikarang kita juga akan buka sistem Yaga yang sama, sehingga kemampuan juga sampai tier 4, ya, mendekati tier 4. Kemudian kita juga akan backup dengan mirroring, termasuk kita akan buat PDN yang berikutnya adalah di Batam. Di Batam, menjadi PDN 2 dan kita juga akan membangun PDN di IKN. Sehingga kita setelah tahun 2006 kita memiliki PDN di 3 tempat dengan backup berlapis. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada mirroring, ada cloud, dan ada cold site. Termasuk Kementerian Lembaga juga memang kami minta diwajibkan untuk juga memiliki backup mandiri. Sehingga paling tidak kita sudah memiliki backup yang banyak, ya, mirroring, cloud, kemudian cold site, dan yang keempat adalah backup mandiri. Mudah-mudahan ke depan apabila ada permasalahan itu kita sudah bisa mempertahankan, tidak sampai crash seperti kejadian di Surabaya di PDNS 2. Dari Gedung DPR, Jakarta, Galuh Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan membedakan Timnas Putri Indonesia. Hal ini akan dibuktikan PSSI yang rencananya akan menggelar Liga 1 Putri pada tahun 2026 mendatang dan training camp Timnas Putri di luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menyampaikan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. PSSI rencananya akan menggelar Liga Sepak Bola Putri pada tahun 2026-2027. Liga 1 Sepak Bola Putri rencananya akan diikuti oleh 8 tim. Hal ini bisa berubah tergantung dari hal lain, seperti sponsor dan cash flow. Lebih lanjut mengenai Timnas Putri, Erick Thohir akan melanjutkan komitmennya untuk membangun Timnas Putri yang tangguh. Setelah sebelumnya mendatangkan pelatih juara dunia Coach Mochizuki, Timnas Putri akan melakukan training camp hingga bulan Oktober nanti. Timnas Putri sendiri akan memulai training camp-nya di Jepang mulai tanggal 24 September ini. Selain training camp, Timnas Putri juga akan melakukan beberapa laga uji coba di luar negeri. Lalu juga tim nasional perempuan ini, baik yang muda maupun senior, sudah melakukan juga TC sebelumnya. Bahkan kita melakukan juga pertandingan uji coba dengan negara lain. Di Hong Kong, di Indonesia, roster pemain yang akan mulai training camp di Jepang, tanggal 24 ini sampai Oktober nanti, sebelum melakukan pertandingan beberapa game di luar negeri lagi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
7 jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Saat ditemukan, ketujuh jasad berjarak tidak berjauhan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi dikejutkan dengan penemuan 7 jasad pria tanpa identitas mengapung di aliran Kali Bekasi. Kondisi jasad saat diketemukan tidak berjauhan dan saling berdekatan. Petugas BPBD Kota Bekasi dan pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi ketujuh jasad ke dalam kantong mayat. 7 jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari kucing miliknya. Warga pertama menemukan diduga kasur dan boneka, namun setelah dicek ternyata 2 jasad saling bertumpuk dan jasad lain tidak berjauhan. Itu kan awalnya saya lagi nyari kucing ya. Kucing saya kok hilang, bukan hilang, nggak hilang semalam. Terus memang di sini juga saya biasa ngajak kucing saya main di sini karena di sini kan tempat terbuka, banyak kaku dan lain-lain. Kira-kira jam 5.30 itu saya kesini. Kan ini memang air kali kan biasanya bersih tuh, karena anak-anak juga suka pada berenang di sini. Masih saya hanya lihat 2 ya di tengah itu, 2 yang karena kenapa saya bisa tahu itu kayak orang karena kelihatan muka dan tangan, yang lainnya tuh. Jadi ternyata pas dicek sama tetangga saya manggil tetangga saya untuk memastikan itu orang atau bukan ada di tengah kali, soalnya tadi sore itu nggak ada. Pagi gini tuh ada posisi berdempetan atau kayak berpelukan. Nah, pas itu tetangga saya memastikan turun dia ke kali. Ternyata bener ibu itu naik katanya. Pas dia mau naik, dia ngeliat lagi 3 yang lagi sedang pada tengkurap. Ada 5. Nah, setelah itu saya pulang, saya gemetar, saya nggak Waktu 5 ya? Pertama 5, 8. 8-an ya? Naik kucingnya biasa pada main di sini. Iya, biasa makan di sini nih, saya tahu masih makan kan ada kucing-kucing dia pada makan di sini ya, pada di sini. Awalnya itu boneka atau si bapak-bapak yang lagi jogging itu kasur kali Bu gitu. Tapi kok kasur ada tangannya Pak, saya gitu. Terus ya itu dipastikan sama dia, saya nggak pakai kacamata Bu, saya juga gitu. Saat ini petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Untuk kepentingan penyelidikan korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas yang ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuh jasad dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan identitas demi kepentingan penyelidikan. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Sejumlah anggota kepolisian tim SAR dan BPBD Kota masih melakukan penelusuran di aliran kali yang dikhawatirkan ada jasad lain. Jasad pertama kali diketemukan oleh warga pada Minggu pagi, kondisi jasad tidak berjauhan saat diketemukan. Pertama 2 jasad, selanjutnya 3 jasad ada di tengah dan 2 jasad ada di ujung. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan identitas ketujuh korban untuk mengetahui nama-nama korban dan mencari tahu penyebab korban tewas. Ketujuh jasad yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia belasan tahun. Sejumlah saksi yang berada di lokasi juga masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan luka-luka di tubuh 7 korban. Namun masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan salah satu saksi yang mengatakan bahwa korban tawuran. Namun kepolisian belum bisa menyimpulkan 7 korban merupakan korban tawuran. Saat ini petugas masih mencari keluarga ke-7 korban untuk kepentingan penyelidikan. Kasusnya masih proses penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai.
dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan rumah itu. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke rumah sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Untuk sementara mungkin itu laki-laki semua. Pak, mayatnya mengumpul apa? Tidak ada tanda-tanda keterangan. Mayatnya ini mengumpul jadi satu tempat atau Tidak, kan ada dari ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua, Pak? Sekitar umur identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban. Kan identitas korban belum diketahui sampai sekarang. Pak, diduga tawuran katanya, Pak? Korban tawuran? Itu dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti keterangan saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi ke lokasi penemuan 7 jasad remaja yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Dari keterangan saksi yang berhasil diamankan oleh petugas, ketujuh remaja yang tewas tenggelam diduga korban tawuran yang nekat menceburkan diri ke aliran Kali Bekasi. Jasad korban masih dalam proses penyelidikan dan identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya mendatangi tempat kejadian perkara penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. Selain mendatangi TKP, penemuan Kapolda Metro Jaya juga mendatangi lokasi diduga tempat titik awal para korban menceburkan diri di aliran Kali Bekasi. Sementara Kapolda belum bisa menyimpulkan penyebab pasti ketujuh korban tewas dan masih dalam proses penyelidikan. Salah satu saksi yang berhasil diamankan pada Sabtu malam kemarin, para korban diduga akan tawuran dan ketakutan saat melihat ada petugas kepolisian yang melakukan patroli hingga nekat menceburkan diri ke aliran kali. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat di lokasi, pihak belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya ketujuh korban. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi saat di lokasi. Dalam proses penyelidikan, Kapolda akan terbuka agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan selanjutnya. Untuk petugas kepolisian yang melakukan patroli pada malam kejadian, akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur atau tidak. Kapolda juga menghimbau agar ada peran aktif dari orang tua agar pelaku tawuran tidak lagi memakan korban jiwa. Untuk kepentingan penyelidikan ketujuh jasad masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Siap. Baik ya, terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Kawasan ini terkenal karena buah salak dan duku, perkampungan Arab dan pertokoan minyak wangi di sepanjang jalannya, yakni kawasan Condet, di mana kawasan Condet menyimpan berbagai lika-liku sejarah menarik untuk dibahas, mulai dari adanya pahlawan lokal yang melawan penjajah Belanda hingga kehadiran warga Timur Tengah yang bermukim di sana. Nama Condet berasal dari anak sungai Ciliwung, yaitu Sungai Ciondet, di mana Ci adalah bahasa Sunda yang memiliki arti air atau sungai. Sedangkan Ondet adalah pohon di sekitaran sungai yang tanamannya mirip pohon buni. Direktur Jenderal VOC di Batavia, Abraham van Riebeck, sempat menyebut Ciondet saat melakukan perjalanan menyusuri anak sungai tersebut. Sejarah lain yang menyebutkan asal nama Condet berasal dari kehadiran sosok Haji Entong Gendut. Entong Gendut adalah salah satu pahlawan Lijal yang terkenal dengan perjuangan dan kegarangannya dalam melawan Belanda.
Karena keberaniannya, Entong Gendut menjadi terkenal karena kesaktiannya dan memiliki bekas luka di wajah yang disebut codet. Dulunya, wilayah Condet terkenal dengan kesuburannya dan menjadi kawasan penting bagi pertanian dan perdagangan. Jenis tanaman buah yang menjadi andalan saat itu adalah buah salak dan duku. Bukan cuma itu, wilayah ini juga terkenal dengan perkampungan Arab. Warga berketurunan Arab mulai mendominasi kawasan Condet pada abad ke-19. Sejak saat itu, budaya Arab juga kian menyebar dan bersatu bersama budaya asli Betawi di sana. Mulanya, warga Timur Tengah datang untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian mereka menikah dengan orang pribumi dan memiliki banyak keturunan. Untuk diketahui, penjual minyak wangi pertama di Condet bernama Habib Taufik As-Segaf pada 1870-an di Masjid Al-Hawi. Sejak ada yang berjualan minyak wangi, masyarakat yang mengikuti kajian di Masjid Al-Hawi tidak perlu membeli minyak wangi lagi di Tanah Abang. Kini, penjual minyak wangi makin menjamur di kawasan Condet. Tak hanya dari keturunan Arab, warga sekitar pun banyak yang membuka toko minyak wangi. Informasi tadi menambah wawasan kamu mengenai asal-usul Condet. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Natasha Alko beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.